Perhatian Farhad Abbas terhadap Agus Salim tidak hanya dari sisi pendampingan hukum, melainkan juga mendampingi Agus saat berobat ke dokter membuat Agus terharu. Agus bahkan sempat menangis terharu ketika 2 hari lalu Farhad Abbas mendampingi dirinya menjalani pengecekan kondisi matanya di rumah khusus mata di Rumah Sakit di Bilangan, Jakarta Pusat. Bahkan Agus juga merasa tersentuh ketika rekan-rekan Farhad Abbas termasuk Krishna Murty memberikan bantuan kepada Agus di luar bantuan hukum, juga bantuan dana. Dan rupanya saat hari ini Agus melakukan check up kondisi paru-parunya di rumah sakit, rupanya penyakit Agus akibat penyiraman air keras menjadi komplikasi. Dan pada hari ini Agus kembali menjalani pemeriksaan kondisi matanya di salah satu rumah sakit mata di Jakarta. Lantas seperti apa Agus mengetuk pintu hati Novi terkait uang donasi miliaran rupiah yang belum juga ada kabarnya, lantaran Agus sangat mendesak untuk melakukan pengobatan, termasuk juga pengobatan di luar negeri? Seperti apa pula tanggapan Agus atas hujatan haters atas dirinya yang dinilai pura-pura buta? Seperti apa respon Jainuddin atas kebaikan Krishna Murty yang telah membantu Agus berupa uang untuk pengobatan Agus? Dan seperti apa pula pernyataan Denny Sumargo terkait solusi terbaik atas kisruh donasi saat ini antara Agus versus Novi? Benarkah Denny bersedia menjadi mediator? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses pengobatan kesehatan Agus Salim tampaknya sangat komprehensif, alias menyeluruh, pasca menjadi korban penyiraman air keras. Setelah melakukan pemeriksaan atas kondisi matanya di Rumah Sakit Khusus Mata 2 hari lalu, hari ini Agus kembali mendatangi rumah sakit untuk melakukan pengecekan kesehatan, terutama pada bagian paru-parunya. Hal itu dilakukan Agus lantaran adanya komplikasi penyakit dalam tubuhnya. Komplikasi penyakit tersebut membuat kondisi Agus setiap hari terasa tidak nyaman. Apalagi ditambah hujatan yang bertubi-tubi dari haters yang membuat dirinya semakin stres dan depresi yang membuat kondisi kesehatannya kian drop. Lantas inilah pengakuan Agus terkait pengecekan kondisi kesehatan dan ronsen paru-paru yang dijalaninya hari ini. Jadi ini kalau ini sama ini dijadiin satu, nggak bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, dibikin luka lagi, baru ditutup lagi, nanti luka yang di sini ditutup pakai kulitnya lagi yang lain. Jadi prosesnya juga berat ya. Kalau langsung pakai kelopak gitu, operasi kelopak dikasih lagi wawancara periksa apa namanya, kayak apa namanya saya periksa apa saya Hari ini periksa apa mungkin? Ini cek jantung sama penyakit dalam. Tapi kalau pemeriksaan labnya tadi gimana? Hasil ya, lab? berarti boleh. Boleh. Tapi hasil lab itu memungkinkan dia untuk operasi. Kemudian hari ini dia didampingi Wawa, istrinya dan 2 suster baru kita. Cuma nggak pakai baju suster ini. Suster boleh kasih. Harus puasa 8 jam. Nggak boleh istirahat yang full. Karena dia nanti dibius total. Jadi alat pernapasannya itu dibantu dengan mesin. Nah, itu dia harus dijaga kan. Nah, makanya perlu persetujuan keluarga. Tapi saya rasa Agus ini mentalnya udah luar biasa. Udah dilatih mental sama Farhad Agus ini karena dia sendiri gara-gara udah divonis tidak bisa melihat lagi. Tapi dia aja pura-pura buta. Ya itu aja. Akhirnya dia mau pulang kampung cepat. Yang mau jadi itu adalah yang ingin top, yang ingin masuk dibuatkan LP oleh
Usai melakukan pengecekan kesehatan paru-parunya, Agus juga menyatakan bahwa dirinya masih berharap donasi yang ada di rekening yayasan milik Novi bisa dikembalikan kepadanya guna dipakai untuk pengobatan dirinya, tak hanya mata, namun komplikasi penyakit yang dideritanya kini. Karena Agus juga sangat ingin untuk mencoba melakukan pengobatan di luar negeri jika sudah bisa mendapatkan dana donasi tersebut dari Novi. Tak hanya itu, Agus juga berterima kasih karena sosok Farhad Abbas selalu memberikan dukungan kepada dirinya untuk bisa sembuh. Hingga Krisnamurti juga memberikan banyak bantuan dari uang untuk membeli alat pendingin ruangan di rumahnya hingga uang untuk pengobatan dirinya. Lantas seperti apa juga saat Agus dimintai komentarnya terkait perkembangan terkini ketika komunitas Bugis Makassar yang beberapa waktu yang lalu melaporkan Deddy Sumargo ke Polda Metro Jaya, namun di antara keduanya sudah terjadi perdamaian? Buat Denny, ya Denny itu adalah orang yang menyalakan api dan bisa mematikan api. Kan dia hebat. Dia kan basket sombong. Dia matikan api ini dengan kesombongan. Asal jangan menyalakan api dengan kesombongan, oke? Oke. Kalau orang sombong tuh matikan api itu top. Tapi kalau menyalakan api doang dengan sombong, wah berkobar-kobar terus. Jadi nggak ada selesainya. Pak Farhan udah nemenin Agus, udah baik banget. Kamu sama tahu aku wajah saya sampai nggak kayak sekarang. gimana, Gus? Jawab dulu. Tahu, sering nonton dulu sama Pak iya. Farhan itu seperti Sama apa. Krisna, terima kasih Gus. Ya, sama Pak Krisna juga, makasih banyak lah. Ini sama tim, Iya. tim Bando, tim Bando. Pak Ilal semuanya, timnya Pak Farhan, terima kasih banyak buat semuanya. Ada Yasin. Ya, Pak Yasin, Hilal. Pak Ilal, semua Pak Andilal. Hilal ini semua. orang Aceh dia. Iya, semua Agus terima kasih banyak. Agus gak bisa balas kebaikan apa-apa dari Bapak Farhan, Oke. Pak Krisna semuanya. Hanya Allah lah yang bisa balas kebaikan Bapak semua. Amin. Terima kasih ya. Oke Gus, buat yang Novi sama Deddy semuanya. Mungkin takut salah lagi ya Gus. Komen Agus Oh, kalau maaf ya Pak. Oh, Gus, sampai saat ini Agus optimis kan nantinya bisa melihat lagi atau seperti apa? Ya, doain aja. Semoga ada mujizat dari Allah. Doain. Kenapa? yang kemarin kan suku Bugis sama Makassar itu udah berdamai dengan Deddy Sumargo. Sempat lihat gak sih berita itu? Mungkin atau gimana? Belum lihat. Oh, belum lihat. Nah, komen yang penting berbaik aja lah. Aku Sebelumnya, saat Agus menjalani cek kesehatan matanya di Rumah Sakit Khusus Mata di Bilangan, Jakarta Pusat 2 hari lalu oleh dokter spesialis mata, ditemukan bahwa ternyata kondisi mata Agus sangat memprihatinkan. Seperti telah diungkap oleh Farhad Abbas, bahwa peluang mata Agus bisa kembali melihat sangatlah kecil. Hingga Agus juga sempat menangis sedih terkait kondisi matanya tersebut yang ternyata sangat kecil peluangnya untuk bisa melihat lagi. percaya mujizat enggak? Habis sudah. Enggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus. Kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Farhad Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Aku dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih Bapak udah mau perjuangkan aku. Terima kasih. Tenang aja. Biar Allah yang balas perjuangan Bapak nanti. Tapi Sabar. ada keharapan kecil itu buat Agus. Agus pun gak tahu. Udah jangan nangis Gus, tenang kamu Gus, Gak, tenang. Agus jangan nangis. Agus cuma sedih aja. Ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur gitu. Jadi kalau untuk menggunakan mata palsu juga agak berat. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan bahwa di sini udah keras, udah bagaimana mau ngambil dagingnya dari mananya gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan rekonstruksi kembali letak mata, posisi matanya itu dirubah. Nah, kalau mungkin bisa dipasang mata palsu bisa juga agar nggak kelihatan buta banget gitu. Tapi yang jelas
Agus masih bisa lihat cahaya lah gitu. Ya karena dokter memvonis bahwa mata kirinya Agus sudah nggak bisa diapa-apain lagi, udah tertutup rapat. Mata kanan juga kan begitu. Jadi kalian sudah beban psikis yang dialami Agus itu berat sekali, kalian ejek-ejek gitu. Semua kita kena korban ejek. Tetangga pun ngejek gitu, ngolok gitu, mempermalukan Agus. Ya. Saya berdoa semoga yang ngejek itu nggak buta kayak Agus. Tapi yang jelas Agus masih bisa lihat cahaya lah gitu. Kalau teman-teman merasa nggak percaya Agus ini bohong-bohong buta, ya gimana ya? Hasil dari Pura-pura buta. pura-pura buta itu nggak mungkin tuh. Saya mesti relaxing di sini, bikin luka lagi, Gimana orang mau ngaku tutup lagi, nanti nggak buta ini kalau begini? kulitnya lagi yang lain, jadi prosesnya juga. Geger, video Agus Salim berdiri dan berjalan tanpa dipapah di dalam rumah Wawa, tempat Agus saat ini tinggal, mengundang kehebohan di jagat maya. Video tersebut membuat Agus kembali menuai hujatan dari haters yang menudingnya berpura-pura buta. Hujatan tersebut membuat kondisi psikis Agus kian terpuruk di tengah perjuangannya menjalani proses pengobatan matanya. Ia menilai haters yang menghujatnya tidak punya hati nurani karena secara membabi buta menghujat orang seperti dirinya yang notabene adalah korban penyiraman air keras hingga kehilangan penglihatan. Sedangkan Farhad menilai bahwa hujatan netizen berlebihan. Wajar saja kalau di rumah yang sudah ia tempati selama ini sudah Agus hafal posisi di dalamnya. Bahkan Farhad sesumbar mengatakan bahwa jangankan di rumah Wawa, Agus nantinya bisa berjalan keliling Jakarta tanpa dituntun dengan adanya jalur prioritas di trotoar. Sementara itu kerabat Agus, Wawa, yang setia mendampingi Agus setiap kali kontrol ke dokter, mempersilahkan netizen untuk datang langsung ke rumahnya guna melihat kondisi mata Agus yang sebenarnya untuk menghindari terjadinya hujatan kepada Agus. Juga memang pemeriksaan dokter kan sama. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Kalau kalian punya hati nurani pasti kalian gak ngomong kayak gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan, dari Agus sakit seperti ini sampai sekarang Agus gak bisa lihat seperti ini, gimana perasaan kalau kalian seperti Agus sudah buta dihujat habis-habisan? Ya udahlah, memang udah takdir Allah, silahkanlah kalian. Kata-kata kalian silahkan, mau kalian mau caci maki sekuat apapun kalian tentang Agus silahkan. Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang buta itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Hanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur kalau memang udah ingat disabilitas. jalur, ya kalau di rumah Bisa. kan udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak aku cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang. Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja gitu. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf, nanti pemberitaannya beda lagi nih. Untuk jalan ya memang kan Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak di papa supaya dia bisa mandiri gitu loh. Jadi terkadang kita juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari belakang.
Kejutkan kalbu Agus Salim yang tersentuh oleh kebaikan hati Farhad Abbas dan bersyukur lantaran selalu mendampingi dirinya dan dibantu saat menjalani pengobatan ke dokter. Lantas, seperti apa pula respon praktisi hukum Jainuddin terkait kebaikan Krisnamurti yang menepati janjinya untuk membantu Agus Salim dengan memberikan bantuan hingga 50 juta rupiah untuk biaya operasi? Belum lagi memberikan $700 US untuk membeli 2 unit pendingin ruangan di rumah kontrakan Agus. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Di tengah bergulirnya kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim versus Novianti Pratiwi, praktisi hukum Jainuddin menanggapi kebaikan rekannya Krisnamurti yang telah menepati janjinya sejak awal untuk membantu Agus uang 50 juta rupiah untuk biaya pengobatan termasuk operasi matanya. Jainuddin juga merespon terkait isu Agus yang dituding netizen sudah bisa melihat sehingga bisa berdiri dan berjalan di dalam rumah Wawa tanpa dituntun. Menurut Jainuddin, hal tersebut sudah jelas telah dibantah oleh pihak Agus. Dan menurut Jainuddin, hal tersebut adalah hal yang wajar karena Agus bisa berjalan di rumah tempat ia tinggal hanya karena sudah terbiasa saja dengan area rumah tersebut. Saya pribadi melihat itu merupakan hal yang baik ya, dan itu merupakan keterpanggilan ya Bang Krisnamurti untuk membantu Agus ya, apalagi kan Agus itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya khususnya untuk operasi matanya, dan itu memang sesuai janji beliau ya bahwa beliau akan mengcover terkait pengobatannya Agus ya untuk operasi dan sebagainya. Ya itu merupakan rencana ya, langkah-langkah yang dilakukan tim Farhad Abbas dan Krisnamurti ya, yang berencana akan membawa ke Singapura atau ke Malaysia ya. Namun langkah awal sepertinya ya sudah dilakukan ya, seperti kemarin datang ke rumah sakit mata ya terkait kontrol, dan mungkin kedepannya akan dioperasi juga. Silahkan ditafsirkan masing-masing aja seperti itu ya konteksnya. Memang sudah jelas dalam video itu memang sudah kita lihat ya, Agus ya berdiri dengan jalan sendirinya ke arah pintu gitu tanpa dibantu oleh pihak lain, jadi seolah-olah Agus memang bisa melihat gitu. Tapi itu kan sudah dibantah ya dengan keluarga Agus, dengan Agus gitu. Kalau Agus ya karena di rumah itu sudah terbiasa aja, jadi dia hafal gitu walaupun tidak melihat gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi terkait Agus bisa melihat dan tidak, ya saya tidak menjawab. Jainuddin juga mempertanyakan terkait kabar yang menyebutkan bahwa pihak Novi berencana akan melayangkan laporan polisi balik atas Agus Salim. Karena Jainuddin sendiri juga mengaku bingung apa yang akan dilaporkan Novi dari sosok Agus. Akan tetapi menurut Jainuddin, dilaporkan atau tidaknya Agus atau kuasa hukumnya oleh Novi itu merupakan bagian dari hak konstitusi Novi. Dan kini pihak Agus dan kuasa hukumnya hanya tinggal menunggu langkah hukum apa yang akan dilayangkan oleh Novi. Apalagi Farhad Abbas sudah menantang Novi untuk mempolisikan Agus. Itu juga sempat saya dengar ya, sebenarnya terkait pihaknya Novi melaporkan Agus itu memang hak konstitusi ya, hak seseorang yang sudah diatur dalam undang-undang untuk melaporkan siapapun ya. Tapi terkait Agus ini saya masih bingung ya, apa yang mau dilaporkan ya, seperti itu ya. Namun ya kita tunggu saja ya, kalau memang itu mau dilaporkan ya silahkan saja ya, tidak menjadi soal kalau menurut saya.
itu haknya Novi dan tim kuasa hukumnya. Cuma ya jangan asal bicara ya, buktikanlah dengan segera ya, seperti yang kemarin ada tantangan dari Farhad Abbas ya, laporkanlah kalau memang perlu dilaporkan. Iya, kalau menurut saya ya tim kuasa hukumnya Novi nggak saat ini ya belum bereaksi apa-apa ya, kecuali memberikan tanggapan-tanggapan di media sosial ya terkait hukumnya. Terkesan memang mengikuti alur hukum yang sudah ada ya, mengikuti proses seperti yang sudah dilaporkan. Tapi terkait katanya mau melaporkan Agus, mau melaporkan kuasa hukumnya, itu sih belum ada ya langkah nyatanya ya, hanya sebatas Hanya omongan, itu juga belum tentu jadi ya. Saja. Praktisi hukum Jainuddin menanggapi kebaikan Krisnamurti yang telah menepati janjinya membantu Agus uang sebanyak 50 juta rupiah untuk keperluan biaya operasi mata Agus. Lantas apa yang membuat Denny Sumargo merasa yakin bahwa pihak Novi dan Agus suatu saat bisa sepakat damai? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim versus Novianti Pratiwi yang masih terus bergulir, kali ini mendapat tanggapan dari Denny Sumargo. Denny meyakini bahwa pihak Novi dan Agus akan bisa sepakat jika kedua belah pihak sudah sama-sama merasa lelah menghadapi ketegangan yang terjadi hingga proses hukum atas kasus tersebut. Menurut Denny Sumargo, sebagai orang yang juga ikut membantu Agus Salim dan Novi untuk mendapatkan uang donasi tersebut agar bisa mengobati matanya, ia juga merasa ikut bertanggung jawab dengan donasi tersebut karena sebagian besar donasi berasal dari followers akun sosial media milik Denny. Di mata Denny, uang donasi tersebut memang untuk Agus Salim. Dirinya bersedia memediasi, tapi dengan catatan kedua belah pihak mengikuti aturan main yang ia tetapkan. Negara kita yang kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dewasa harus bersikap dengan dewasa. Makanya tadi sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu kan. Jadi memang sulitnya itu adalah menyatukan perspektif. Tapi itu akan terjadi ketika semua udah capek. Dan yang pasti yang paling rugi ya orang yang bersangkutan di dalam ini yang dari awal. Gitu. Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya. Saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut gini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya nggak mau. Terus saya yang jadinya salah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.